Halo semuanya, apa kabar? Selamat Sabtu kedua. Kenapa saya bilang Sabtu kedua? Karena ini adalah waktunya saya mengupload YouTube ya, Sabtu yang kedua ya. Perasaan saya punya bahasa ini tak putar-putar saja. Maksudnya ini adalah Sabtu kedua saya mengupload video YouTube ya teman-teman. Sama saja tadi ya kalimat yang pertama ya. Pokoknya kamu translate sendiri, saya sudah. Pagi itu saya bangun dan langsung mencari air putih. Untuk apa ya? Karena saya haus. Teman-teman, bagaimana sih kamu punya kegiatan di hari Sabtu ini? Apakah semuanya sudah sarapan pagi dan siap untuk melaksanakan tugas rumah tangga ya, TRT. Dari semua pekerjaan di dunia ini hanya TRT saja ini yang tidak ada gaji tetapnya ya, tidak ada patokan harganya. Kadang dibayar juga sukarela ya, mau bagaimana, terima saja ya, nasib. Siapa suruh kawin? Tidak ada yang paksa tuh. Kalau ada yang paksa ya berarti suruh dia yang lakukan kamu punya pekerjaan rumah tangga. Tapi kalau tidak ada yang paksa, mau sendiri ya sudah, silakan menikmati, karena itu adalah kita punya pilihan ya. Dalam hidup ini tuh banyak sekali sebab dan akibat ya. Ini adalah sebabnya kita kawin, bukan sebabnya bukan sebabnya, akibatnya. Makanya di dunia ini tuh banyak juga orang yang memilih untuk tidak kawin ya. Tapi ada juga yang memilih, aku nak kawin, jom kawin yuk. Jadi mulai sekarang ya, stop untuk suruh orang kawin atau stop suruh orang untuk tidak kawin ya. Suka-sukanya orang ya, karena hidup di dunia ini kita yang tanggung sendiri. Seperti biasa saya punya aktivitas kalau pagi itu kas mati-mati lampu. Kenapa ya? Karena listrik mahal sayang. Saya punya pembayaran listrik 1 bulan itu sekitar 500.000. Itu sudah termasuk murah ya. Padahal saya punya peralatan listrik ini paling banyak sudah. Selain kas mati-mati lampu ya, saya juga ada buka-buka jendela, buka gorden, buka yang lain-lain juga. Kalau misalnya saya bangun jam 5, berarti saya tidak langsung buka jendela ya teman-teman, karena itu nyamuk yang besar-besar, sebesar lalat ya, sebesar gajah, sebesar kuping gajah, itu besar sekali masuk ke dalam rumah, dan dia punya gigitan tuh bukan main, kayak gigitan anjing rabies. Bapak Jevon punya gigitan tuh tidak ada apa-apanya. Nah ini tuh kita punya kegiatan wajib ya, siapapun yang bangun duluan, entah itu saya atau Bapak Jevon, pokoknya wajib untuk matikan lampu dan buka jendela, gorden dan sebagainya, dan semuanya buka-bukaan. Yang penting jangan kamu pergi buka orang punya pintu. Bagaimana kamu tidak dapat tonjok pagi-pagi kalau begitu ya? Orang masih tidur kan buka-buka orang pintu, bagaimana ini? Lalu misalnya setelah semua barang-barang itu mati dan terbuka ya, pokoknya kamu translate saja yang saya maksud. Langsung sampai mengecek apa ini saya punya pakaian kotor ya, entah itu di luar hujan atau tidak. Intinya kalau saya punya pakaian kotor terlampau banyak ya, berarti langsung cepat saya giling, karena kalau cuci sebentar dia tidak akan busuk kok kalau misalnya dia tidak langsung kering hari itu, karena kita suka si molto ya. Habis itu nanti saya cek-cek lagi barang apa begitu kayak yang mau dikerjakan ya, sambil menunggu ini pakaian selesai. Karena kenapa ya? Karena ini adalah waktu yang lama, bisa 1 jam atau 1,5 jam, bahkan 2 jam, tergantung berat pakaian dan dan jenis pakaiannya ya. Apalagi kalau pakaian katun, itu bahan katun itu memang dia agak lama proses pencuciannya, karena dia tuh harus putar pelan, slow. Ibaratnya kita ini sedang mencuci di kali seperti permaisuri, bidadari dan Jakatarup. Seandainya, ini kita ngomong seandainya waktu itu Jakatarup mencuri saya punya selendang, taruhlah saya ini bidadari ya. Walaupun tidak cocok secara fisik dan mental. Paling tidak ya, ini kan kita seandainya ya, berandai-andai, itu namanya berandai, walaupun tidak nyata tapi itu namanya perandaian ya. Seandainya, bayangan ya, pokoknya tak putar di situ saja ya. Seandainya ya saya ini adalah korban pencurian selendang yang dilakukan oleh Jakatarup, maka ketika saya ikut Jakatarup ke rumahnya, saya curi dep kolor semua. Lalu apa yang akan terjadi? Jakatarup nanti pasti akan mencari kain lebih kan, untuk apa? Untuk dia rajut kembali menjadi kolor. Nah langsung seketika itu juga langsung pasti saya dapat saya punya selendang kembali. Oh saat itu langsung saya ikat Jakatarup, dia punya kaki dan tangan, baru saya tandu dia kayak tandu babi dalam hutan. Nanti sepanjang perjalanan tuh saya marah-marah, oh kau ini kau ternyata yang curi-curi sapu selendang, kau kira kau perbuatan tuh bagus kah? Kira-kira siapa yang mau dengko? 7 bidadari juga sana paling jelek tuh tidak ada yang mau dengko, baru kau mencuri-curi sapunya selendang kurang ajar. Posisinya dia tidak bisa menjawab ya, karena mulutnya saya sumpal dengan batang pisang muda. Sepanjang perjalanan tuh pasti saya marahin dia, saya maki-maki dia hancur, pokoknya sampai dia menyesal ya, kenapa saya mencuri selendang yang ini, perempuan ini harusnya. Ternyata dia salah curi-curi selendang ya, harusnya perempuan yang sana yang dia curi, kenapa kau curi saya punya. Makanya jangan salah orang Jakatarup. Untung saja ya Jakatarup kau tidak hidup di zaman sekarang. Kalau kau hidup di zaman sekarang, kau sasulot kau. Iya toh, ini namanya sama, pura-pura pura-pura jadi hero, pura-pura jadi pahlawan. Ternyata ya kau yang penyebab semua kesialan dan kepahitan dan kemalangan yang terjadi dalam kita punya hidup. Sama lagi dengan sangkuriang bagatal sampai
Saya kalau jadi Dayang Sumbi, saya bilang ke Sangkuriang, lebih kau stop jangan kau cinta-cinta gila-gila dengan saya kau pu mama ini. Kau pu pantai kecilan tidak seberapa itu saya coba akan kasih bersih dulu, kau pu kencing dan berak semua saya kasih bersih baru kau mau cinta-cinta gila apa dengan saya. Kau love apa di sana, kau love di kebun sana dengan setan-setan. Cuma sayang sekali ya, Dayang Sumbi mungkin dulu itu kayak terlalu lemah lembut ya, penuh dengan belas kasihan. Kalau Dayang Sumbi zaman sekarang ini, kau tak salah kau habis. Sekarang kuis ya, pertanyaan yang pertama. Kuis yang pertama adalah legenda apakah ini Sangkuriang dengan Dayang Sumbi? Apa judul legendanya? Jangan nyontek di Google ya, langsung jawab di kolom komentar ya. Tidak yang nyontek di Google itu dianggap tidak sadar punya jawaban dan dianggap menyontek. Kita lupakan dulu legenda-legenda ini, ternyata saya sudah di tahap untuk mengukus saya punya nasi sisa semalam ya teman-teman. Jadi saya kasih masuk di kulkas biar dia tidak bau basi dan masih layak makan. Setelah itu karena saya lihat juga ini sisa nasi juga tidak terlalu banyak ya. Sayang untuk dibuang ya teman-teman, tapi tidak cukup juga untuk satu hari itu, jadi tetap pasti saya masak tambah. Sekedar informasi ya teman-teman, kegiatan rutinitas seperti ini tuh sebenarnya bukan disebut rutinitas ya, karena tidak selalu setiap pagi saya seperti ini. Terkadang tuh Bapak Jevon yang buka apa semua, terus dia suruh masak nasi karena dia takut Jevon tuh bangun lalu langsung cari makan, baru dia pergi ke sekolah. Kita bangun Bapak Jevon sudah tidak ada di rumah, dia suka ke sekolah. Pokoknya ganti-gantian ya, mana yang bangun duluan. Kalau Jevon yang bangun duluan, jangan harap dia akan kerja di dapur ya. Tidak mungkin juga sama Surya karena masih kecil sekali, berbahaya. Jevon itu kalau bangun tidur duluan, taruhlah dia bangun jam 5 ya, dia akan cari kita punya HP lalu dia rekam kita satu-satu. Dia akan foto kita punya muka, lapis dan kita punya gaya tidur, habis itu dia video, dia ketawa-ketawa, habis itu dia video dirinya, habis itu dia foto dirinya, pokoknya begitu kasih habis kita punya memori HP. Pokoknya kalau kita sudah bangun pagi dan lihat kita punya memori weekend, apalagi ini banyak sekali foto ya, sudah tidak usah heran ya, tidak mungkin ada orang lain pelakunya, tidak mungkin Pororo, pasti Jevonro. Sambil saya cuci beras teman-teman, lihat saya punya cucian piring, ini kategori menengah ya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, pas-pas. Kemarin itu saya sudah baca-baca ya dari teman-teman bilang, Mama Jevon itu tanamannya di luar itu siram aja dengan air beras. Iya ya, tiba-tiba saya ingat dulu saya punya mama itu sering sekali, pokoknya kalau tiap dia cuci beras atau dia suruh kita masak nasi, pasti dia selalu pesan, jangan buang kau punya air cucian beras ya, kumpul di baskom situ, nanti sebentar mama mau pakai siram teratai di luar. Ya sudah, makanya saya sudah mulai kumpul untuk apa ini, kumpul air cucian beras ya untuk siram di luar. Ada juga yang katanya pakai air rendaman kulit bawang merah dan apa semuanya, tapi saya malas yang begitu-begitu. Apakah masih ada saya punya penonton sini yang belum tahu saya punya cara masak nasi? Kalau nanti belum tahu ya bertanya saja ya, nanti saya jawab lagi. Ataukah ada teman-teman yang sudah tahu, bantu jawab ya. Selanjutnya sambil menunggu saya punya nasi matang, saya mau lap-lap dulu saya punya meja karena saya mau atur ini piring-piring yang sudah dicuci semalam ya teman-teman. Sepertinya ini bukan cucian piring semalam ya, karena semalam pasti di sini kosong di wastafel di sink ini, itu kayaknya cucian piring siang kemarin deh. Lalu ya di saya punya kitchen island ini banyak sekali jenis-jenis barang, mulai dari Jevon punya botol minum, kacamata, kunci motor, gelas dan segala rupa-rupa yang ada di dalam dunia ini juga gak bisa datang di saya punya kitchen island ini. Sudah ya, pokoknya saya main lempar-lempar dulu barang yang ada di atas sini, apalagi Jevon punya mainan-mainan ya. Nanti baru sebentar baru kita kasih beres sama-sama ya, kan bantu saya ya, karena Jevon punya mainan ya deh Tuhan satu kali kita bereskan 1000 kali dia membongkar. Tapi tidak apa-apa ya, karena tidak selalu saya yang kasih rapi dia punya mainan, kebanyakan tuh dia punya bapak. Alasan yang kedua juga saya tidak terlalu pusing mengapa, karena Jevon ini tidak kecil 5 kali ya, hanya kecil 1 kali. Nanti kalau dia sudah SD kelas 4, kelas 5 dia sudah pintar. Apalagi kalau dia sudah SMP, kita mau ulang lagi dia punya kenangan masa kecil susah lagi ya. Jadi lebih baik saya abadikan buat memori, buat momen ya dengan vlog-vlog seperti ini supaya dia lihat ternyata begini dulu ya keadaan rumah waktu saya masih kecil amburadul. Jangan kan Jevon nanti SD atau SMP, SMA, kuliah ya, sekarang saja itu kadang saya merindukan dia punya video-video waktu dia momen-momen masih berapa bulan begitu, yang belum tumbuh gigi, belum bisa bicara, yang kalau kita panggil atau kita ngajak bicara tuh dia cuma menyahut au kayak kucing anak ya. Kadang tuh saya rindu sekali dengan momen-momen seperti itu dengan Jevon ya, lagi masa-masa lucunya. Sekarang juga dia lucu, cuma kan tiap dia punya fase kehidupan kan itu ada memori tersendiri, ada kesan tersendiri ya teman-teman. Apalagi waktu dia masih kecil sekali, apalagi waktu dia masih Asia yang belum makan ya, berarti dia punya kehidupan itu bergantung 100% dari tubuh ini, dari badan ini, dari saya ya, mamanya. Minta maaf, bukan saya mau menyinggung ibu-ibu yang tidak mengasihi anaknya, tidak sama sekali ya. Itu juga bukan mereka punya mau, pasti semua ibu-ibu mau mengasihi anaknya, mau memberi ASI ya. Tapi
Tapi apa daya dikata kalau dia punya ASI tidak keluar ya mau bagaimana? Atau ada juga di beberapa kasus anak yang tidak cocok dengan ASI mamanya. Bayangkan itu ya, alergi dengan ASI mamanya sendiri. Artinya itu kan ya ada juga kesedihan tersendiri ya daripada ada kesedihan tersendiri dari hati seorang ibu ya. Saya ini pengen sekali mengasihi saya punya anak, memberi ASI, kenapa dia alergi begitu? ASI itu tidak semata-mata menjadi tolak ukur bahwa kita sayang anak. Kalau kita tidak kasih ASI anak kita tidak sayang, tidak teman-teman, tidak seperti itu ya. Karena kehidupan seorang anak itu panjang sekali, mulai dari dia dalam perut sampai dan dia besar. Itu dari kita punya cara pelayanan, memberi dia jajan, memberi dia makan, itu semua termasuk mengasihi anak, menyayangi ya, mencintai dan mensyukuri rahmat yang Tuhan kasih. Karena tidak semua orang itu dititipkan anak. Tuhan saya ini suka kala ibu pendeta lagi, suka kala motivator lagi, kala lagi Mario Teguh. Kapan hari itu Bapak Jefan ada telepon dan bicara dan saya punya mama, dia bilang, "Mama, puji Tuhan sekali ya, ternyata dia punya cerewet ini, dia punya air liur yang banyak ini tidak sia-sia, bisa kita manfaatkan untuk bikin konten." Kamu tahu kenapa Bapak Jefon bilang begitu? Karena saya tuh sering bicara sendiri. Lipat pakaian bicara sendiri, cuci piring bicara sendiri, bicara dengan sendok, bicara dengan piring, bicara dengan sabun. Di kamar mandi juga saya sering ketawa sendiri. Makanya Bapak Jefon tuh sering bilang, "Kok kenapa kok baik-baik?" Saya bilang, "Baik-baik saja, cuma saya ketawa biasa." Banyak terjadi lelucon di dalam saya punya kepala ya, yang saya punya kepala sendiri saja yang memproses dan tidak dikeluarkan. Banyak sekali ya hal-hal konyol yang terjadi dalam saya punya kepala, baik itu ingatan dari kejadian nyata maupun fiktif yang saya punya kepala sendiri karang. Kadang dengan ikan juga, kalau dia susah dipotong saya bilang, "Kok ini kenapa? Kau macam susah sekali dipotong, kenapa? Kok tidak mau sama makan?" Ya sudah, kau berenang sendiri ke laut toh. Pokoknya saya tidak mau antar kau berenang sendiri. Terus nanti Bapak Jefon lari cepat-cepat dari kamar, baru dia tanya, "Kenapa? Kau marah-marah dengan siapa?" Saya bilang, "Ternyata saya marah dengan ikan ini." Baru dia bilang, "Ih, macam orang gila kan?" Memang sebenarnya kayaknya saya gila ya, hanya karena tidak terdeteksi saja oleh alat dan tidak dijemput sama pihak rumah sakit jiwa. Nah lanjut, selanjutnya adalah saya mau cuci piring ya teman-teman. Lihat di sini saya punya cara cuci piring. Tegur kalau misalnya ada yang salah. Sebelum kamu komen, kenapa begitu cara cuci piringnya, kenapa begitu? Lebih begini Mama Jefon, bukan begitu ya cara cuci piringnya. Seperti ini Mama Jefon, digosok 10 kali ke kanan, digosok 10 kali ke kiri, habis itu ditekan-tekan, habis itu diguling sampai 20 kali. Terakhir banting piring-piring itu di lantai supaya pecah semua. Selesai, tamatlah kita punya video cuci piring. Saya tidak tahu ya apakah ini saya tergolong malas atau bagaimana, karena saya rasa saya bilang kayak saya mau, kalau saya ada rezeki saya bilang, "Bapak Jefon tolong belikan saya mesin cuci piring kah." Saya paling malas sekali cuci piring sekarang ini. Aku pengennya segala sesuatu berjalan sat dalam saya punya hidup supaya saya cepat-cepat rebahan. Karena semakin tua semakin jadi ya, saya punya sakit-sakit pinggang, sakit punggung lah, sakit pundak lah, sakit lengan lah, sakit betis, sakit paha, sakit semuanya. Ya semoga ada rezeki ya. Kalau bagaimana, saya juga bingung menjelaskannya. Kalau memang uang ada, tapi itu kan dipakai untuk makan ya, untuk beli sabun, beli listrik, beli internet, beli dan lain-lain sebagainya. Saya ada informasi sesuatu ya untuk teman-teman. Jadi di bulan Oktober ini itu yang suka video-video panjang masak-masak itu selamat ya, permohonan kalian terkabulkan karena di saya punya rumah ini akan terjadwal 2 kali doa rosario. Itu artinya saya memasak 2 kali ya, di awal bulan ini dengan di akhir bulan nanti. Pertanyaan kedua di video ini adalah, coba teman-teman komen kira-kira enaknya saya masak apa ya, bagusnya saya masak apa ya yang ekonomis juga tapi tetap enak dan mengingat ya ini ada 2 kali jadwal doa, jadi ya apalagi kondisi sekarang kan, syukuri bahwa akan ada 2 berkat yang saya terima ya, double artinya ya. Kalau 3 kali triple, kalau 4 dan 5 kali ya boncos namanya. Bukan begitu, bukan maksudnya saya tidak menerima, tapi yang rasional lah ya. Kalau 2 kali ya mungkin saya masih bisa menyanggupi, tapi kalau sampai 5 kali begitu Tuhan nih, bagaimana ya? Kalau tenaga mungkin saya siap, tapi kalau dari segi anggaran minta maaf Tuhan itu di luar dari kemampuanku. Jadi kalau dia 2 kali dalam saya punya rumah saya senang sekali karena kita 2 kali dapat berkat ya teman-teman. Dulu saya punya mama juga begitu. Kalau sejadwal doa rosario lalu ada orang punya mungkin berhalangan atau mungkin batal di situ atau bagaimana dan kosong, saya punya mama langsung menawarkan diri, biar sudah di rumah sudah. Memang menunya itu tidak seberapa, tapi saya punya mama itu senangnya kalau orang datang ke rumah, kumpul-kumpul, terus bicara dan rumah rame. Itu saya punya mama tuh mau itu sudah. Makanya waktu dia tinggal di Bintuni ini ada sekitar 1 tahun lebih 2 tahun begitu dia kayak kesepian sekali. Dia tidak tahan, dia pengen kembali ke rumahnya karena banyak ya teman-temannya dan ya anak-anak bocil-bocil di sekitar rumah. Bocil-bocil di sekitar rumah juga itu sangat berteman akrab sekali dan saya punya mama dan mereka sudah menjadi cucu angkat saya punya mama ya.
Saya punya mama ajar mereka segala sesuatu, termasuk bermain musik, bermain keyboard, bermain gitar. Sampai ada yang pintar, bukan terlalu pintar sekali juga ya. Paling tidak dia sudah anak itu tuh, anak-anak kecil itu sudah pandai untuk mengiringi lagu-lagu sederhana di lingkungan ya, di rukun begitu teman-teman. Memang kalau saya punya mama itu jiwa seninya ada ya. Kalau saya punya bapak, mohon maaf lahir dan batin nihil. Dan kamu tahu dari kami berempat bersaudara, tiga dari keempat ini tuh sangat pandai bermain alat musik apapun ya. Hanya satu orang saja yang tidak pandai bermain alat musik apapun, yaitu siapa? Saya. Kamu tahu saya punya darah-darah tidak tahu main musik itu dari mana? Dari saya punya bapak ya. Jadi bapak tolong jangan turunkan lagi tuh ke Jevon. Semoga Jevon ini dia bisa mempunyai jiwa seni yang tinggi ya. Dia harus mengikuti omanya. Saya pernah sebenarnya latihan main keyboard kan begitu, piano, latihan main gitar. Tapi satu tidak betah untuk duduk lama di suatu tempat mengerjakan barang-barang itu. Satu lebih suka kegiatan yang kita lompat ke sana kemari kayak jangkrik gitu kan, kayak ulat rica yang kita baru mau tangkap dia sudah lompat lagi. Nah saya suka itu kegiatan yang begitu. Padahal itu saya senang sekali dengan orang yang bermain alat musik. Tapi kalau saya duduk sendiri saya malas. Saya punya pikiran kayak tidak betah begitu. Kayak ngapain saya duduk lama-lama di sini mau tekan-tekan barang ini, tekan tuts ABCD do re mi fa sol la si do ini. Nah, maka jadilah begini terjadi penyesalan di dalam saya punya diri ya. Seandainya dulu tuh saya mengembangkan saya punya kemampuan bermain gitar atau keyboard ya, mungkin tuh saya bisa ajarkan ke Jevon sekarang. Saya bisa ajarkan dia sedari dini, sedari dia masih kecil, sehingga begitu dia besar nanti saya tinggal kasih masuk di tempat kursus lalu dia bisa mengembangkan dia punya kemampuan. Tapi ya yang namanya penyesalan mau bikin bagaimana? Terus saya mau apa? Saya mau kursus dulu saya sekarang lalu saya mau ajar Jevon ya. Tidak mungkin lebih Jevon saja yang saya kasih masuk ke dalam tempat kursus. Cuma di Bintuni ini ya belum ada yang sekelas Purwacaraka begitu, kecuali mungkin di Sorong. Seandainya kita tinggal di Sorong, saya suka masuk Jevon di tempat les musik dan tempat kursus bahasa Inggris dan bahasa Cina. Taruhlah Jevon ini ya sulancar bahasa Cina, terus malam dia mengigo, terus dia hajar kita dua dengan bahasa Cina. Mati sudah tonen Bapak Jevon suka labakan. Ini mau jawab bagaimana ini, mau ambilkan apa ini? Kita tidak tahu ya, ternyata dia kepanasan. Baru kita pergi ambilkan dia air putih. Kalau bahasa Inggris kan ya kita masih mengerti sedikit ya. Setidaknya kita ada dasar ya, mandi apa segala hal. Karena dari SD kita belajar. Nah bahasa Cina ini saya baru temukan di SMA. Wohen hao ni hao mau. Itu saja yang saya tahu. Aini. Ya saya harapkan semoga di Bintuni ini nanti ke depannya bisa lebih maju lagi. Semakin banyak fasilitas yang bisa membantu kita punya anak-anak maupun orang asli Papua di sini ya. Apalagi mereka ya dihususkan untuk mengembangkan dong punya bakat. Nah sesungguhnya anak-anak tuh walaupun punya bakat, kalau tidak difasilitasi tuh kadang dong pendam, dong kubur dalam-dalam, dong tidak mau lagi. Jadi seperti itu ya namanya harapan orang tua. Tapi nanti kita serahkan semua kepada yang di atas ya. Bagaimana dong atur kita punya anak-anak punya jalan hidup. Nah ini tuh di sela-sela saya cuci piring, ternyata saya punya nasi ya sudah kehabisan air di kompor, maka waktunya untuk saya masukkan ke dalam rice cooker. Habis itu saya balik lagi untuk cuci piring. Saya gaya cuci piring ini memang paling lama sekali. Tapi percayalah walaupun saya lama, lebih lama lagi Bapak Jevon gaya cuci piring. Enaknya begini kalau cuci piring dikali-kali besar toh baru gosok buang. Terus nanti Bapak Jevon di perhentian berikutnya tuh tinggal taruh di keranjang. Kalau begitu tuh senang apa. Tapi yang paling tidak ini tuh angkat pada saat bawahnya mau cuci dengan angkat pas pulangnya. Kalau gosok-gosoknya di situ ya tidak apa-apa ya. Kalau begitu kita ciptakan lagi sistem rel ya yang akan yang akan memuat ini piring-piring kotor dari dalam rumah menuju ke kali. Tidak apa-apa sudah kalau cuma jaraknya 100 meter. Ini kalau 1 kilo mati sudah kita suka habisan anggaran hanya untuk cuci piring. Lebih beli mesin cuci piring. Memang mesin cuci piring ini ya menjadi saya punya impian ya yang belum tersampaikan. Sebenarnya banyak sekali saya punya impian yang harus saya lakukan dalam rumah ini. Tapi sejauh ini saya sudah bersyukur sekali karena banyak dari teman-teman juga ternyata suka dengan saya punya dapur ya. Walaupun saya merasa menganggap kayak belum terlalu wow sekali. Tidak juga, maksudnya masih biasa saja karena belum terlalu banyak pernak-pernik dan ornamen-ornamen yang saya taruh di dapur. Tapi ternyata banyak sekali dari teman-teman bilang katanya, "Bun, aduh dapurnya idaman sekali. Mudah-mudahan suatu saat juga saya punya dapur demikian." Amin ya. Semoga kamu punya cita-cita dapur, rumah dan semuanya kamu punya cita-cita yang baik dan tidak merugikan orang, itu dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kamu punya cita-cita tidak baik, mudah-mudahan tidak dikabulkan. Hari-hari Sabtu begini paling enak sekali ya, kayak bagaimana ya, bebas lepas tugas. Tapi itu hanya berlaku untuk orang-orang yang tinggal di kota ya. Jadi bisa pergi ke mall, bisa pergi nonton bioskop. Nah kita orang ini ya, kita nonton kolam-kolam ikan di bawah tidak ada ikannya juga, hanya cacing-cacing dan ulat-ulat. Sabar dulu, saya ingat lagi.
Saya ingat lagi siapa yang sudah nonton saya punya video yang tentang saya tipu guru. Memang saya terlalu nakal sekali yo. Tapi pikir juga ya, masa anak SMP kelas 1 disuruh bikin lagu? Mana ada kah anak zaman sekarang SMP begitu disuruh bikin lagu? Kayaknya itu cuma berlaku untuk mahasiswa-mahasiswa yang seni musik toh. Kayaknya yang begitu deh. Itu tuh wajib kayaknya mereka bikin lagu. Tapi masa kita yang SMP ini tidak ada dasar-dasar lagu langsung disuruh bikin lagu? Ataukah mungkin saya punya guru ini dia mau mencari siapa yang berbakat mau dilihat begitu toh, tapi ternyata ya plagiarisme. Kenapa ya? Saya kalau bangun pagi lebih senang kalau disertai dengan hujan rintik-rintik daripada disambut oleh matahari. Macam kepala sakit duluan kah? Jangan sampai saya ini ada keturunan vampire itu ya, yang Edward begitu. Tapi tidak, kayaknya saya ini ada darah serigala ya, karena serigala itu kan buas. Mengaku siapa yang nonton film Colek berharap menjadi keluarga dari Edward Cullen, atau kalau tidak jadi Bella lah. Pingin sekali jadi Bella, ternyata itu pemerannya juga sendiri nggak pengen jadi Bella. Cuma bagaimana ya, dia punya kehidupan tuh ya tidak sempurna, cuma menarik begitu, keren dan sangat bervariasi. Bengkel motor kali variasi, sangat banyak sekali lika-liku kehidupannya, tapi keren begitu tuh, disuguhkan dengan pemandangan alam di Forks. Saya kalau banyak uang juga saya pengen jalan-jalan ke tempat syutingnya begitu ya. Banyak sekali saya punya impian, tapi ya begitu sudah ya, belum tercapai. Semoga suatu saat nanti tercapai. Seandainya itu adalah kisah nyata, betapa indahnya ya, betapa bahagianya ya orang jadi Bella. Ya, kamu mau jadi apa? Bella apa? Bella Citra Lestari? Ataukah mungkin kamu punya pemeran-pemeran yang kamu suka sendiri? Satu senangnya dengan Bella ya. Kalau kamu mungkin senang dengan sampai ini yang anggota serigala yang dicakar oleh suaminya sendiri, si Lea ya. Mungkin kamu mau dengan Lea, mungkin kamu mau menjadi Lea. Tapi saya yakin zaman sekarang, jangankan ketemu laki-laki vampir ya, ketemu laki-laki saja yang suka minum mabuk, saya gitu macam mau pukul dia hancur. Satu, kalau lihat laki-laki tuh, pokoknya waktu zaman-zaman masih pencarian ini. Lagi-lagi kalau kayak ada ininya sinting-sintingnya sedikit, saya tidak mau. Biar kataku ganteng bagaimana, tapi kalau ada kelakuanmu yang tidak normal, yang di luar dari garis kewajaran, saya tidak mau ya, saya takut. Kayak bagaimana nih, apalagi ini yang kita mau bercinta-cintaan dengan si vampir, mana kulitnya dingin lagi, giginya tajam, isap darah. Tidak apa-apa sudah kalau kau hanya makan darah ayam. Tidak juga sih, masa kok isap darah ayam mentah-mentah atau darah babi hutan. Oto, kita lihat saja begini. Kenapa dia penampilan begitu? Tuhan terlalu pucat sekali. Apa dia ini setan? Apa dia ini titisan dajjal? Boro-boro kita mau bercinta-cintaan, berkawan saja tidak mau. Tapi sekali lagi ya, itu kita punya pemikiran lain lagi, dan pemikirannya bule kan begitu ya. Kalau dengan hantu-hantu juga kadang lo tidak percaya. Pokoknya berani saja tinggal di rumah kosong begitu. Kalau kita orang Indonesia baru kucing saja, itu kita bilang kucing setan itu. Tapi sabar dulu ya, di mana kamu mendengar kucing yang ya? Itu kan bayi baru lahir ya. Kalau kucing kan meow. Tapi tidak, kadang tuh saya mendapati kucing yang kucing di sekitar saya punya rumah ya. Kucing itu bunyinya aneh-aneh ya, kayak orang lagi jualan jualan kue. Kenapa saya kembali lagi ke kucingnya? Perasaan kucing ini bikin ganas saya deh. Kamu tahu, saking saya ganasnya dengan kucing ini, ada beberapa saya punya followers yang selalu ganggu, Mam Jevon salam dari kucing. Salam-salam apa? Paling jengkel tuh kalau kita lagi di warung gitu tuh, baru dia datang di bawah kita punya kaki. Sering sekali itu. Entah itu saya ke Manokwari. Terakhir ini yang saya ada makan bakso kemarin, kalau teman-teman yang dari Facebook ada lihat saya punya postingan, kita ada mau beli rica toh. Terus kita lanjut dengan makan bakso. Nah itu ada kucing lagi di situ. Selalu dia datang di saya punya kaki. Bikin ganas sekali, bikin ganas. Pernah satu kali saya ketemu dengan kucing penyakit jadi saya bilang begini, Mbak, ini kucing kenapa datang ke sini, baru dia kayak main disco begitu, dia punya gerakan nih kayak patah-patah robot begitu tuh, kayak ini nih kayak kucing kena epilepsi. Jadi mbaknya bilang begini, oh iya maaf Kak, itu kucing kena penyakit. Saya bilang, kenapa kok biarkan berkeliaran di sini kalau dia kena penyakit? Kita kan tidak tahu penyakit dari binatang ini bisa masuk ke kita orang kah, ditularkan ke kita orang kah atau tidak. Kenapa kok sudah penyakitan begini kayak mau mati begini? Saya lihat tuh kayaknya tidak sehat sekali ya. Dia punya badan kurus, baru muka cemong kayak apa begitu, baru gerakannya tuh patah-patah kayak kucing zombie begitu. Kamu bayangkan ya, kucing tapi gerakannya kayak zombie, persis begitu sudah. Makanya saya bilang, Mbak, kenapa kucing zombie ini ada di sini? Baru itu mbaknya bilang begini, oh iya kak, itu tuh di rumah makan sana yang kalau kita mau ke arah Manokwari, saya jengkel sekali. Habis itu bukan cuma dia main di atas kaki, dia lompat di kita punya paha, dia cakar saya punya betis.
Padahal saya tidak apa-apain dia ya. Habis itu dia mau lompat kemana? Ke atas meja mau rebut kita punya ayam. Kucing-kucing ini untung banyak pelanggan ya. Seandainya cuma saya satu pelanggan, waktu itu cuma pelanggan tuh, cuma kita punya rombongan. Saya tendang kok sepak kok keluar. Kenapa kucing-kucing penyakit, kucing zombie begini berkeliaran di sekitaran manusia sehat. Yang saya khawatir tuh jangan sampai ini kucing-kucing rabies. Tapi ya saya tidak saya tidak tahu ya apakah kucing ini juga bisa rabies atau cuma anjing. Karena saya ngeri sekali dia punya penampakan. Tidak seperti, beda kan kalau kucing mungkin patah kakinya atau luka atau bagaimana ya, itu kan lemas-lemas lain ya. Ini nih kucing memang Tuhan ya, dia punya penampakan paling buruk sekali. Itu kucing terburuk yang pernah saya lihat dalam saya punya hidup. Saya buruk-buruknya kucing ya, sekurus-kurusnya kucing. Tapi kucing ini, kamu tahu dia bisa ngelek begitu kayak dia bergerak dari satu tempat ke tempat begitu di tengah perjalanan langsung dia kayak kayak terstrom listrik begitu, bayangkan. Kayak kucing apa ya? Kayak kucing disco zombie. Kodiso ya, kudiso, kucing disco zombie. Memang jelek sekali. Mudah-mudahan kucing itu dia sudah mati ya, bikin menjengkelkan sekali. Tiap kita mau makan ke situ, muncul lagi dia, kucing penyakit. Bukan apa ya, kalau dia bersin ke makanan yang mau disajikan ke kita orang ini pelanggan, atau dia bersin ke apa ini di bahan makanan, Tuhan ya, bisa tertular kita toh. Saya jadi pemilik warung toh, saya kasih mati kucing itu karena menyiksa dia juga toh, karena sakit dan membahayakan manusia. Kan sudah itu kucing berpenyakitan. Sekarang temani saya untuk menyiram-nyiram ini tumbuhan ya. Ini saya pakai air beras yang tadi saya ada cuci beras itu untuk masak nasi. Terpantau ya, saya punya tanaman semua ada 7 apa 8 itu semuanya sehat kecuali satu yang kering sekali. Saya tidak tahu bagaimana cara tanamnya, tapi saya mencoba untuk menyiram saja dengan air beras supaya apa? Siapa tahu ya, ada keajaiban dan dia bisa hidup kembali. Ya kan kita tidak ada yang tahu ya. Karena ini air cucian beras tidak terlalu banyak, jadi yang lain dapat airnya, yang lain dapat ampas nasi. Pokoknya kamu bagi adil ya. Hidup tenang-tenang di luar sini, jangan kamu berkelahi satu sama lain. Jangan pindah-pindah tempat. Pokoknya di mana kamu ditanam di situ sudah. Jangan kamu goyang-goyang tumbuhan. Saya kasih lihat ini satu tumbuhan yang dia sudah mati kayaknya. Saya tidak tahu apa ini sudah disebut mati, apa dia sekarat ya. Kayaknya kita perlu masuk di dalam ICU. Kalau yang lain-lain sih aman ya, terpantau sehat-sehat saja, segar-segar. Tapi yang satu ini memang dia coklat sekali, memang tidak berdaya ya. Iya toh, yang lain pada sehat-sehat, aman-aman saja. Apalagi yang pohon Natal, semoga kau tumbuh besar berkembang. Nanti Natal tahun depan kayaknya baru bisa kita taruhkan lampu-lampu. Oke, selanjutnya di sini adalah saya mendapati ya banyak sekali bangkai-bangkai semut di saya punya teras. Ternyata tadi malam tuh Bapak Jevon ada semprot untuk pelindung semut ya keliling rumah, dan ini semut-semut mati bukan karena pas Bapak Jevon semprot dorang, tidak ya. Jadi Bapak Jevon semprot duluan, mungkin tengah-tengah malam gitu mereka mencoba untuk masuk, tapi mereka terkena racun penyemprot semut, akhirnya mereka tewas di tempat ya. Teman-teman, saya mohon doanya ya, semoga saya punya bekas-bekas luka. Kalau kamu lihat ya, terutama di saya punya betis kiri ya, itu paling banyak sekali dengan tangan kiri. Kalau teman-teman lihat ya, itu tuh kentara sekali dan banyak sekali mur-murnya. Tapi ya apa mau dikata, sampai sekarang juga saya tidak berani pakai dress atau rok ke gereja atau kemanapun karena ya buruk sekali rupanya. Tapi semoga dengan produk-produk yang saya pakai, ada 2 merek, 3 merek, 4 merek kalau saya tidak salah, ada sabun, ada oil ya, ada hand body, ada apa gitu. Pokoknya semua yang berbepom ya. Saya takut mau pakai yang racikan-racikan yang katanya dosting apa begitu. Saya takut karena takutnya nanti saya punya kulit rusak. Karena saya punya kulit sudah sensitif, jadi saya cari saja produk yang aman begitu toh, walaupun mungkin progresnya agak lama ya, tapi setidaknya mungkin bisa kasih samar-samar sedikit. Saya punya luka-luka ini kan. Katanya sih klaimnya mungkin hampir 3 bulan baru kelihatan ya hasilnya samarnya, tapi tidak apa-apa, sabar saja, namanya juga kan produk Bepom ya, jadi dia tidak instan. Bisa saja sih kita pakai racikan ya untuk kasih hilang ini bekas-bekas, cuma saya agak takut ya, karena saya takut saja saya punya kulit lebih sensitif lagi, lebih parah lagi nantinya. Saya ngomong duluan begini ya, jangan sampai nanti ada yang lihat Tuhan ya, dia kaki itu hancur sana, kenapa ada benjol-benjolan ini cacar air. Bukan, ini kayaknya gara-gara kemarin yang gatal-gatal itu toh, lalu segaruk. Kenapa bagian kiri itu lebih banyak daripada bagian kanan? Karena tangan kanan ini adalah saya punya tangan utama ya. Tangannya untuk bekerja dan lain-lain, makanya dia punya daya untuk menggaruk itu lebih kencang, lebih keras, makanya bagian kiri itu yang habis di saya punya badan. Kalau bagian kanan tidak terlalu. Nah, setelah saya sapu-sapu di luar, ternyata saya punya nasi di rice cooker sudah matang, terus saya punya nasi juga
juga yang saya kukus itu sudah selesai dikukus, dan ya sudah saya mau beres-bereskan lagi barang-barang yang lain di rumah ini, yaitu apa, di tempat nonton sini ya. Nah teman-teman, ini tuh belum pernah saya bicarakan di saya punya Facebook maupun TikTok ya. Jadi sebenarnya rencananya sofa bed ini dengan apa namanya, ada sofa satu yang kecil itu yang tanpa sandaran, itu sebenarnya posisinya untuk di ruang nonton. Itulah sebabnya mengapa saya beli model begitu ya. Lalu nanti tuh kalau ada uang ya sudah cukup begitu toh, kita mau beli sofa untuk ya yang sofa-sofa betulan ya. Ini sofa bed sebenarnya tidak layak untuk taruh di ruang tamu karena dia bukan sofa untuk penerimaan tamu ya. Ini sofa untuk sofa bed untuk kita nyantai. Saya pengennya tuh nanti kalau ada rezeki ya, kalau ada rezeki, semoga Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberikan rezeki, tapi belum cukup untuk beli sofa. Jadi kalau misalnya rezekinya sudah cukup untuk beli sofa yang memang betul-betul sofa itu saya taruh di ruang tamu ya. Sofa yang ya sofa-sofa penerimaan tamu toh, kamu tahu toh. Sedangkan sofa bed ini dengan sofa yang panjang satu ini tuh tempatnya di sini. Nanti sebentar kita setting bersama ya, karena di tempat nonton ini adalah saya rasa pusatnya rumah ini teman-teman. Orang-orang keluar dari kamar begitu kan, saya, Bapak Jevon, mungkin Jevon dan dia punya adik-adik nanti suatu saat keluar, lalu kita kumpul semua di sini. Tidak ada tempat lain kok boleh nongkrong, semuanya itu di sini karena kita harus kumpul keluarga. Tidak ada istilahnya nanti saya mau kasih mungkin satu TV di kamarnya Jevon atau mungkin satu TV di kamar adiknya, tidak ada teman-teman. Pokoknya TV di rumah ini hanya satu. Tujuannya apa? Bukan karena pelit ya, tapi karena kita mau membangun itu sebuah keluarga yang akrab. Di tengah sini tuh ada karpet begitu kan, dengan kursi panjang di sebelah sana, lalu sofa bed sebelah sini, ada yang duduk di sana, ada yang baring-baring di sofa bed, ada juga yang duduk di karpet. Lalu mungkin kita kasih nanti meja-meja kecil sambil saya bola-bola dapur untuk bikin cemilan ya teman-teman, bikin snack-snack sore atau malam begitu sambil nonton. Jadi saya sambil masak juga tidak ketinggalan dengan film kah atau tontonan yang kita nonton ya, karena sambil memantau juga. Jadi dorang juga bisa pantau, oh saya punya mama ada di dapur. Jadi apa namanya, rumah ini memang disetting untuk orang tidak berada pada dia punya kamar masing-masing, tidak untuk mereka menyendiri, tapi rumah ini disetting itu untuk kita bersama-sama kumpul di ruang tengah sini sebagai pusat dari rumah ini. Lalu kalau misalnya kita mau nonton film begitu ya, kita bisa setting cahayanya ke cahaya yang apa ini, yang kuning begini ya, redup-redup begitu toh. Apalagi ya kalau anak-anak sudah bobo ya, tinggal mama dan papa nonton film-film romantisme ya kan bayang sendiri sudah. Kamar ini juga kenapa kita setting langsung di dekat ini ruang apa keluarga, supaya kita mudah kontrol anak-anak ya. Kadang anak-anak itu kalau di dalam kamar disuruh belajar ya mereka pergi main HP, sehingga saya sudah meminimalisir. Kenapa kamar orang tua saja yang berada di sudut ya, memang karena itu tempatnya semua rahasia dibicarakan. Jadi kira-kira seperti itu ya simulasi di kita punya ruang keluarga ini. Semoga teman-teman juga terinspirasi ataupun ya bisa mengambil hal-hal yang baiknya atau positifnya begitu ya. Pokoknya terinspirasi lah dari apa namanya kita punya settingan-settingan atau layout di dalam rumah ini. Lalu ini jam berapa ini, Jevon ternyata sudah bangun ya, tidak lama. Mungkin karena dia dengar saya juga ribut-ribut atau TV ya, dia dengar kartunnya tadi ada bernyanyi-nyanyi. Jadi saya bilang mari kau bantu mama dulu untuk kasih keluar ini nih pakaian dari dalam mesin cuci, tapi dia agak kesusahan ya karena ini tuh daster-daster dengan apa namanya barang-barang yang agak panjang dan besar, jadi dia kesusahan untuk tarik. Cepat dia mau kabur ya, tapi ternyata dia balik lagi. Saya pikir dia sudah tinggalkan, ternyata tidak tahu dia cuma cek dia punya film ke kartun ke apakah itu. Terus ini penutup mesin cuci dia tarik tutupi mukanya, entah kenapa dia malu kah bagaimana, padahal dia sudah biasa ya dengan kamera. Bahkan dia kami yang follow saya di Facebook tahu toh Jevon pu foto-foto di saya punya HP bagaimana seberapa kali itu dia foto dengan berapa gaya. Memang tidak pernah dia punya foto dalam satu periode itu sama modelnya. Pasti ada yang lidah keluar ke kiri, ke kanan, ke depan, muka merengut, muka senyum, habis itu macam-macam, alis naik, mata tutup lah, mata buka. Lalu ya teman-teman, karena di sini dia sudah tidak sanggup menarik karena keras ya, jadi sudah saya bantu saja karena memang sebenarnya bukan dia punya tugas, cuma saya mau melatih dia saja untuk apa namanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya. Sudah selanjutnya lagi untuk mencuci pakaian-pakaian yang lain ya. Sebaiknya selagi matahari di luar lagi bagus ya mencuci saja, karena kalau hujan juga ya pakaian agak lama untuk kering, walaupun nanti tetap dia kering tapi agak lama prosesnya. Selanjutnya lagi mari kita sama-sama untuk keluar menjemur ya, apalagi cuaca ini masih pagi-pagi sekali. Bapak Jevon juga lagi siap-siap dia akan berangkat kerja. Saya punya jemuran kali ini tuh kayak banyakan, saya punya daster ya, dengan ada saya punya kain bali satu itu hari dipakai tutup karena Jevon bilang mama dim sekali maksudnya dingin sekali ya malam-malam, jadi saya ambilkan kain bali. Kalau dikasih pilihan antara mencuci baju, melipat baju, menyetrika atau menjemur, saya pilih untuk angkat jemuran saja sudah. Karena tidak repot ya, itu saja yang paling simpel dari semua siklus apa ini perpakaian-pakaianan. Ini bukan bicara mesin ya, maksudnya kayak kita cuci manual. Tuhan ampun, saya tidak mau.
Berat sekali saya rasa ya. Lebih saya yang bagian angkat jemuran saja sudah yang paling gampang. Kemarin tuh saya live, hari apa yang saya live itu baru ada teman, ada yang bilang begini, ih dasternya kok itu lagi. Lah dasternya cuma itu. Jadi saya jawab tidak, saya punya daster tuh banyak ya teman-teman. Cuma bagaimana ya, pas syuting kamera kan kita tidak mungkin mau atur, oh saya mau pakai daster ini hari ini. Namanya kita juga pakai daster pagi malam. Saya bikin konten juga kan tidak tiap pagi malam ya. Kadang cuma paginya saja, kadang cuma malamnya saja. Jadi kalau ketemu lagi dengan daster itu ya kami ini sendiri sudah ya, maksudnya kamu nalarkan sendiri bagaimana yang saya punya maksud. Saya ini ngomong sampai belibet saja, bagaimana tidak, ini sudah 34 menit ya. Kamu masih ada kah yang menonton sampai di menit ke 34 ini, karena video ini akan 35 menit. Saya kasih bonus 5 menit untuk kamu semua. Tapi saya tidak tahu apakah 5 menit ini adalah bonus atau kesialan bagi kalian. Karena dipaksa nonton sampai dengan menit terakhir, sampai dengan dado, sampai dengan titik darah penghabisan. Di dalam sini tuh Jevon bukan baru mau rapikan mainannya, tapi baru saja membongkar mainannya ya teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah menonton. Kemarin tuh ada yang singkat, Mama Jevon, Markido, mari kita nonton sampai dado kah atau apa itu waktu itu. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman sekalian sudah menonton sampai dengan di menit yang hampir ke 35 menit ini. Terima kasih banyak karena kamu sudah membuang-buang kamu punya energi untuk dan kuota dan waktu dan semuanya yang kamu korbankan untuk menonton saya punya video. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.